Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan pertemuan kedua. Sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan kedua itu mengenai koneksi komunikasi ke internet dan banyak komponen yang digunakan ataupun yang berperan serta ketika internet itu berjalan ya, ataupun ketika user atau pengguna itu bisa menggunakannya. Nah, di video ini sedikit akan saya jelaskan untuk menjawab beberapa soalan nantinya. Jadi di komunikasi ataupun di koneksi itu ada beberapa komponen yang berperan ya. Salah satunya untuk koneksi ataupun komunikasi berupa teknologi wireless dan wired ya. Jadi teknologi kabel dan tanpa kabel atau nirkabel ini berperan serta bagaimana nanti koneksi dan komunikasi itu berjalan ya ketika menggunakan internet ataupun tidak ya ketika misalnya tidak menggunakan internet itu ya berbasis bagaimana komunikasi itu terjadi ya. Nah, di sini untuk menggunakan kabel itu teknologinya ada kabel internet service ya, ada digital subscriber line ya, fiber to the premises ya. Nah, jadi contoh-contoh dari kabel internet service ini itu bisa seperti UTP ya, ini bisa seperti STP juga, kemudian ada fiber optik ya. Kemudian untuk digital subscriber line ini itu kabel tembaga ya. Nah, kabel tembaga ini biasanya digunakan tempo lalu itu untuk line telepon atau sambungan telepon ya ke rumah ataupun ke beberapa perusahaan ya. Nah, tapi saat ini sudah dimigrasi kabel tembaga ini ke fiber optik ya oleh si service provider. Nah, kemudian fiber to the premises ini sebenarnya teknologi terbaru sekarang atau disebut nanti teknologinya FTTX ya, fiber to the X ya. X ini nanti ada home ya, termasuk FTTP ini itu fiber to the home ya. Nah, kemudian ada FTTB, fiber to the building ya. Kemudian untuk wireless. Nah, untuk wireless ini ada WiFi ya. WiFi ini sering kita gunakan misalnya ada di kampus misalnya ya, ada di tempat-tempat umum, di bandara ya, dan lain-lain ya. Kemudian untuk mobil broadband ini termasuk salah satunya teknologi dongle itu ya. Itu bisa kita asumsikan atau itu yang disebut untuk mobil broadband. Nah, untuk fixed wireless ini teknologi biasanya untuk di last mile ya. Jadi teknologinya itu dipakai misalnya untuk radio point to point atau radio link ya. Nah, untuk satelit internet service ini itu biasanya digunakan untuk VSAT atau Very Small Adventure Terminal ya. Jadi dia mempunyai reflektor nantinya seperti parabola ya untuk teknologinya. Nah, untuk soalannya di sini ada objektif bisa dibaca dan untuk soalannya tuh yang pertama kita akan menggambarkan secara sederhana bisa kita menggunakan Microsoft Word, Microsoft Visio atau tools lainnya ya. Nanti untuk gambarnya kita bisa adopt dari internet ya. Bagaimana layanan internet ya menggunakan teknologi kabel dan nirkabel itu ya untuk misalnya di small office dan di pengguna bisnis menengah atau small office, home office ya. Jadi itu bisa kita gambarkan misalnya seperti ini ya. Jadi ini untuk home office tadi ya. Untuk home office itu ya. Jadi tadi untuk pertanyaannya bagaimana teknologi broadband menggunakan kabel ataupun nirkabel. Jadi ini kita ibaratkan ini menggunakan kabel ya. Jadi biasanya ini menggunakan nanti wireless ya. Nah, biasanya ketika ada instalasi suatu rumah ataupun pengguna di residence gitu ya. Biasanya service provider itu menempatkan yang namanya modem ya. Jadi modem itu nanti biasanya saat ini seringnya itu menggunakan kabel ya. Ini kabel ini terhubung misalnya nanti dengan POP-nya, kemudian backbone-nya dan sampai ke internet. Nah, kalau menggunakan wireless itu ini jarang memang di perkotaan, biasanya di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh komunikasi kabel fiber optik ini ya. Nah, biasanya itu menggunakan radio point to point ya. Radio point to point dari
rumah ini biasanya dibuat triangle ya untuk komunikasi radio link-nya ke POP radio link si service provider ya. Jadi seperti ini untuk topological, untuk broadband kabelnya dan untuk wireless ya. Ataupun kita bisa menggunakan dongle tadi. Jadi dongle tadi bisa disebut untuk teknologi wireless. Biasanya itu kita gunakan ini ya, tapi ada tambahan perangkat nanti untuk bagaimana komunikasi itu bisa terjadi. Nah, biasanya di belakang modem ISP ini terdapat perangkat router ya. Ini hanya alternatif. Biasanya kalau di rumah mungkin ya lebih simple atau sederhana ya. Dari modem ISP itu sudah include Wi-Fi-nya ya. Sudah include Wi-Fi-nya. Jadi dari Wi-Fi modem ISP ini sudah terkoneksi misalnya ke perangkat handphone ataupun laptop langsung ya. Ya, tapi secara umum ketika kita gambarkan idealnya seperti ini. Jadi perangkat router nantinya untuk memanage ya. Kemudian ada perangkat switch ya. Nah, di perangkat switch ini nanti terdapat nanti koneksi lagi menggunakan ini kabel UTP misalnya ya. Ini kabel UTP juga untuk mendistribusikan misalnya ke access point ya, workstation ataupun ke LAN-nya. Ya, seperti ini untuk bagaimana teknologi di home office itu. Nah, kemudian kemudian ya untuk di small office ya. Nah, di small office itu atau di apa namanya di sebuah perusahaan menengah gitu ya. Biasanya itu tadi seperti contohnya juga ini misalnya menggunakan kabel ya. Ini menggunakan kabel, kemudian ini menggunakan wireless ya. Ini bisa diimprove nanti bagaimana komunikasinya. Nah, dari modem ISP itu dia terhubung ke router, nanti router ini yang memanage bagaimana untuk paket keluar dan masuk ketika user yang ada di sini melakukan internet atau aktivitas lain di internet ya. Nah, dari router ini terhubung ke perangkat switch ya. Nanti terhubung ke perangkat switch lagi biasanya untuk mendistribusikan ke perangkat workstation ataupun ke perangkat misalnya ke perangkat PC ya, ke perangkat PC. Nah, kemudian biasanya juga terhubung dengan beberapa perangkat komponen yang ada di dalam perusahaan tersebut ya. Misalnya ada printer ya, ada mesin fotokopi ya. Kemudian dari switch ini juga mendistribusikan ke perangkat access point ya. Jadi nanti untuk access point ini biasanya digunakan untuk internal karyawan itu sendiri ya, ataupun ada tamu nanti ya. Misalnya ada tamunya ya. Nah, kemudian juga terhubung ke perangkat farm servernya. Biasanya di farm server ini itu nanti terdapat misalnya mail server ya. Walaupun sekarang kebanyakan memang beberapa perusahaan itu sudah menggunakan yang namanya ini ya, teknologi cloud untuk penyimpanan, untuk apa namanya, untuk menghosting ya beberapa seperti email, website dan lain-lainnya ya. Seperti itu ya untuk topological tadi di small office ini dan tadi untuk di home office. Nah, untuk soalan ketiga itu ya. Kemudian ini yang kedua. Jadi pada jaringan layanan internet broadband, perangkat dan komponen apa saja yang ada dan disediakan oleh si service provider. Ya, secara umum itu memang disediakannya perangkat ini ya, hanya perangkat modem ya. Tapi biasanya juga include router nanti ketika user itu si subscriber-nya atau si organisasi atau perusahaan itu tidak ada untuk sumber daya manusianya untuk mengelola perangkat-perangkat ini ya. Jadi bagaimana nanti di perangkat ini ada macam-macam yang terdapat ya, ada konfigurasinya ya. Mungkin ada firewall yang di-includekan di dalam perangkat-perangkat tersebut ya. Itu biasanya diminta oleh si user ataupun pengguna ketika tidak ada sumber dayanya di perusahaan tersebut ataupun di rumah ya. Biasanya hanya ini komponennya ya, untuk perangkat switch dan lain-lain tentu ini punya si perusahaan ataupun misalnya tadi di home office perangkat-perangkat seperti ini biasanya itu punya si penggunanya ya. Nah, kemudian di sini ini untuk pertanyaan ketiga. Jadi
kita gambarkan proses ketika user ataupun kita ya. Jadi ketika kita ilustrasikan ketika kita di rumah menggunakan laptop, handphone ya, ketika berinteraksi ke internet ya, membuka Google ya, untuk search ya. Nah, bagaimana prosesnya ketika kita itu sampai ke internet? Jadi ini diibaratkan ketika kita di rumah atau di kantor, ketika kita menjelajah internet itu menggunakan layanan internet kabel ya. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi tipikal ini ada residence ya. Nah, ini ada residence. Nah, di residence ini mungkin banyak rumah ya. Nah, kita ibaratkan di salah satu rumah atau di rumah kita sendiri ketika kita berinteraksi ke internet, membuka browser, kemudian mengetik Google ya untuk melakukan searching ya. Nah, prosesnya itu akan direct ke perangkat modem ataupun nanti ada perangkat router misalnya. Tapi ini ilustrasinya secara langsung ke perangkat gateway-nya ya. Nah, ini directnya ke perangkat modem ya. Nah, nanti dari perangkat modem ini itu akan mengirimkan sinyal lagi ke perangkat, misalnya di sini ada perangkat ODF ya, ataupun perangkat apa namanya, perangkat-perangkat untuk splitter si ISP ya. Dari sini nanti mengirimkan ke POP-nya ya. Jadi dari POP ini nanti sudah ada biasanya perangkat aktif seperti switch ya, kemudian ada router ya. Nah, ini perangkatnya si service provider ya. Nah, ini sudah termasuk perangkat aktif ya. Nah, kemudian nanti dari POP ini akan mengirimkan ke backbone-nya si service provider ya. Nah, nanti dari backbone ini itu akan melakukan transit ke tujuan ya. Nah, tapi sebelum misalnya transit ke tujuan ini di sebuah data center, itu akan banyak lagi transitnya ya dari service provider itu. Jadi misalnya dari ini Jakarta gitu ya, kemudian ada transitnya ke Batam, kemudian transitnya ke Singapura ya, kemudian transitnya ke tujuannya misalnya ke Google gitu ya. Nah, beberapa transit ini itu pasti dilakukan ya. Tapi di Indonesia saat ini juga sudah ada teknologi yang namanya CDN ya, atau Content Delivery Network. Jadi bagaimana si provider-provider seperti Google, YouTube ya, sudah menempatkan servernya di data center di Indonesia ya. Jadi sudah menempatkan perangkat-perangkat servernya dengan menerapkan teknologi CDN ini ya. Jadi bagaimana ketika user mengakses, dia tidak langsung ke negara tujuan misalnya Google, YouTube. Jadi sudah ada server mirroringnya dengan teknologi CDN ini yang dibuat mereka, si pengguna itu jadi mengaksesnya lebih dekat gitu ya. Lebih dekat, karena ketika kita mengakses langsung ke negara tujuan itu bisa lama ya, karena proses transit ini dia mempunyai delay ya. Mempunyai nilai delay karena ada teknik yang digunakan di sini, salah satunya seperti routing protokol ya. Nah, itu mempunyai kapasitas yang besar untuk delay, walaupun nanti ada teknologi untuk meminimalisir itu ya. Nah, tapi ada teknologi CDN yang sudah diterapkan, jadi ini ditempatkan di Indonesia. Jadi ilustrasinya tadi langsung ke data center, misalnya ini data center yang ada di Indonesia dan ditempatkan perangkat-perangkat server, si Google, YouTube, Facebook, dan lain-lain ya. Nah, seperti ini ilustrasinya bagaimana pengguna rumahan atau kita ketika menjelajah internet dan prosesnya itu bagaimana dilakukan oleh komunikasi dan koneksi itu sampai ke tujuannya. Jadi nanti sudah sampai ke tujuan, nanti ini prosesnya akan di-forward lagi ke si service provider-nya. Jadi dari service provider ini nanti akan memforward lagi ke targetnya atau si pengguna ataupun usernya ya. Yang memforwardnya itu nanti ya IP address ya, base-nya ya. Seperti itu ya, untuk bagaimana proses itu terjadi ketika kita melakukan interaksi ke internet ya. Mungkin cukup itu ya untuk penjelasannya, bisa dieksplor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.